mengambil PowerPoint interaktif, yaitu dengan materi menentukan nilai tempat bilangan hingga 10.000, di mana materi ini dipelajari di mata pelajaran matematika kelas 4 pada fase B. Nah, keterkaitan antara media PowerPoint interaktif ini dengan materi yang saya ambil, yang pertama karena materi ini merupakan konsep abstrak dari sebuah mata pelajaran matematika. Nah, dengan adanya PowerPoint ini diharapkan bisa dapat menuliskan atau menjadikan konsep abstrak itu seperti sesuatu yang nyata, atau memvisualisasikan konsep abstrak secara nyata. Kemudian karena ini merupakan PPT interaktif, juga nantinya bakalan mendukung adanya interaksi antara siswa. Dengan melibatkan siswa, nanti di PowerPoint ini juga ada slide yang meminta siswa untuk berpartisipasi memilih kartu bilangan, jadi bisa menentukan bilangannya sendiri. Dan tentunya saja PowerPoint ini dengan materi ini diharapkan juga dapat mewadahi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa memenuhi kebutuhan dari peserta didik, mulai dari gaya belajarnya, visual, kita bahas dulu visual, karena visual ini ada gambar, ada teksnya, dan kemudian ada auditori, di sini juga nanti ada video dan kinestetik, itu ada memilih bilangan. Oke, jadi ini adalah slide pertama. Untuk proses pembuatan media PowerPoint interaktif itu sendiri, yang pertama tentunya saya mencari terlebih dahulu materinya, menemukan sumber-sumbernya, mata pelajaran apa yang cocok, materi apa yang cocok. Nah, untuk materi ini juga saya juga mencari sumber-sumber dari YouTube juga ada, dari artikel juga ada, dan dari buku siswa sendiri juga ada, serta dari model ajar yang saya temukan di internet. Kemudian untuk desain layoutnya, saya rasa ini desain layoutnya sudah mana, karena ini peruntukan untuk kelas 4. Penggunaan fontnya itu saya menggunakan font Subbold, dan ada yang lain juga fontnya, dimana tulisan nampak jelas kan? Oke. Kemudian warna untuk template, warna untuk layoutnya sendiri itu warnanya kontras dari merah, hijau, kuning, pink, putih, dan hitam. Di sini juga menggunakan karakter, angka-angka, serta konsistensi warna. Jadi nanti template-nya temanya bakalan ini terus kalau kita slide berikutnya. Dan juga saya sediakan media pendukung, nanti ada video YouTube dan soal-soal interaktif sebagai evaluasi formatif nantinya untuk di dalam proses pembelajaran. Setelah itu saya testing kembali, tadi juga kita udah revisi, dan ibu tambahin animasinya, juga sudah beberapa ditambahin karakter-karakter yang sudah ada animasinya. Mungkin itu aja, coba kita lihat dulu untuk materinya di PowerPoint. Di sini kita bisa klik start. Saya lakukan ini kliknya itu dengan link, jadi nanti bisa diedit. Oke, start. Nah, kita untuk slide berikutnya ini di PowerPoint interaktif ini saya sediakan itu kayak beranda gitu atau homepage-nya gitu. Jadi di beranda di homepage-nya ini ada dituliskan tujuan pembelajaran, juga nanti ada persepsi, dan kayak bilangan caca, membaca, juga ada videonya, dan ada belajar bersamanya serta menulis. Juga ada membaca dan menulis. Kemudian ada latihannya untuk latihan formatif nantinya. Oke, kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Di sini bisa langsung diklik di tujuan pembelajaran. Oke, nah tujuan pembelajarannya seperti ini saya tuliskan. Ada membaca bilangan caca, menulis, dan menentukan nilai tempat. Kalau untuk kembali ke homepage-nya itu bisa klik yang ini. Di sini kelihatan. Oke. Kemudian juga ada persepsi. Nah, untuk persepsi ini kan ayo kita pikirkan. Nah, ini bisa diklik seperti ini. Tinggal diklik aja. Kembali ya. Ulang. Klik. Oke, klik. Nah, ini ada gambar Masjid Raya. Jadi di materi ini saya mengemukakan yaitu memorientasi masalah terlebih dahulu. Karena Masjid Raya tentunya kalau kita menggunakan PowerPoint ini di Sumbar, tentunya bakalan lebih relevan sama kehidupan sehari-hari
disumbar itu siswa-siswa pada tahu ya atau pernah itu mungkin kan mesin raya sumbar. Oke, lanjut. Nah, mesin raya sumbar. Jadi di sini disediakan dulu masalahnya untuk mengenalkan materi terlebih dahulu. Untuk mengenalkan materi terlebih dahulu, ada penunjuknya. Nah, oke. Terus coba bagaimana cara membaca 3456 ya. Bagaimana cara membaca 3456 ya, kan? Di sini kan baru belajar. Oke. Itu untuk obsesi. Kemudian di sini apa itu bilangan cacah? Jadi dijelaskan apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan negatif atau yang bukan dari negatif. Nah, di sini saya juga menambahkan karakter petugas SPBU ya. Karena bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, sama kayak kita lagi nemenin orang tua mungkin yang lagi ngisi bensin di Pertamina atau di SPBU. Nah, jadi disesuaikan sama karakternya. Kemudian ini ada membaca bilangan cacah. Bagaimana cara membacanya? Lanjut. Juga ada video. Nah, video ini saya ambil dari YouTube. Video materi pembelajaran yang dikhususkan untuk anak yang gaya belajarnya itu auditori. Mungkin videonya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semua mengenai videonya. Juga ada belajar bersama nih. Nah, belajar bersama bisa di next ini. Baca bilangan ini juga diklik. Nah, langkah satunya apa? Langkah satunya jadi kita menjelaskannya itu step by step untuk anak-anak itu sehingga mereka bisa ini langkah pertamanya menentukan ini. Dan juga di tabel itu disediakan ini. Kalau untuk ribbonnya itu hijau, ratus itu ada merah dan sebelumnya ditulis warna biru. Sehingga anak-anak untuk kelas 4 sekiranya bisa membedakan letak dari bilangan tersebut. Lanjut, di sini ada langkah kedua. Dibaca menggunakan gabungan angka. Dibaca 3450 seperti itu. Nah, selain dari Masjid Raya tadi, saya juga menggunakan itu Gunung Singgalang. Jadi lebih kontekstual dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa terutama di Sumatera Barat. Sama juga di sini menggunakan tinggi gunung di Sumatera Barat dan Singgalang. Itu. Di slide ini kan kenapa angka 0? Ini kan menjelaskan kalau seandainya letak angka 0 itu berada di tengah-tengah, kan? Jadi angka 0 akan tetap bernilai 0. Jadi di PowerPoint ini sengaja dianimasikan angka 0-nya itu dibedain warnanya, warna merah, dan didetil-detilkan seperti itu ya. Oke. Jadi bisa fokusnya ke angka 0 yang di sini. Meskipun dia nanti berada di bukan hanya berada di belakang, tapi kalau misalnya angka 0 itu di tengah, itu nilainya tetap 0. Jadi tidak perlu dibaca. Seperti itu kalau untuk menuliskan. Kemudian untuk aktivitas siswanya di sini membaca dan menulis bilangan. Jadi untuk anak kinestetik ini bisa mengambil 4 kartu dengan angka yang berbeda. Nanti bisa dipindah-pindahkan angkanya sesuai dengan sesuai itu sendiri. Nah, misalnya seperti ini yang sudah dicontohkan. Dan juga di PowerPoint itu saya sediakan ini ada notnya ya. Ada notnya di bawah bervariasi sesuai dengan kreativitas siswa memilih dengan bilangan apa yang Mungkin segitu aja penjelasan